Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Astuti, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberantasan korupsi. Apa sih pemberantasan korupsi itu? Pemberantasan korupsi merupakan kebiasaan disingkat dari KPK, yaitu adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna, hasil guna terhadap upaya pemberantasan. Pemberantasan korupsi ini ada beberapa penjelasan tentang korupsi sebagai berikut, yaitu dibagi menjadi 3. Yang ke-1 ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen dalam hal ini membebaskan dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang kedua, pembentukan KPK tidak hanya dilakukan untuk pemberantasan korupsi ataupun kolusi dan nepotisme. KKN juga melainkan sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi ini berjalan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, KPK ini dibentuk dengan visi misi dan sebagai berikutnya. Yang pertama, visi bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Yang kedua, yang B, meningkatkan upaya mencegah melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintahan yang di anti korupsi, meningkatkan upaya mencegah melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Pemberantasan tindakan pidana korupsi yang akan dilaksanakan dengan efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukumnya, yaitu meningkatkan akuntabilitas profesional dan integrasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Dan dasar hukum KPK yaitu pembentukan KPK juga merupakan amanat UUD 31/1999, di mana dalam penjelasan umum disebutkan sebagai berikut, yaitu undang-undang ini juga di mana bermaksud dalam pasal 6 huruf A, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang yang sebagai berikut, yang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Yang kedua, yang B, penerimaan laporan dan penetapkan status gratifikasi. Yang C, pelanggaran program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Yang D, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang ke E, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Yang ke F, melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi. Di sini saya akan dan kesimpulannya dari seluruhnya itu bahwa ada 6 poin fungsi KPK, yaitu koordinasi, survei, monitoring, penindakan, dan pencegahan eksekusi. Suatu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan perdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada, kepolisian dan kejaksaan yang sering kita sebut trigger mechanism, sehingga keberadaan KPK ini tidak akan tumpang tindih serta mengganggukan tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi.
Kejaksanaan dan Kepolisian malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut akan bekerja maksimal. Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan KPK dengan kepolisian dan kejaksaan, di mana KPK lebih berfungsi kepada big fish dengan kriteria seperti yang disebut pada pasal 11 UU 19/2009, yaitu 1. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi yang melibatkan aparat penegakan hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lainnya yang ada kaitannya dengan tindakan pidana korupsi. Angket antara lain proses administrasi, pengelolaan keuangan dengan dokumen. Pengawasan lainnya adalah audit keuangan yang diperiksa oleh BPK dan KPK. Juga transparan dengan mengeluarkan laporan perentaran guna jawaban di setiap tahunnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.